Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Amalia hari ini? Alhamdulillah Bapak sehat selalu. Sehat-sehat ya. Bu Amel, jadi sebelum kegiatan observasi mohon izin saya memperkenalkan diri, sekaligus nanti saya ingin menjelaskan tentang tugas saya terkait kegiatan observasi. Jadi sesuai dengan surat tugas yang saya terima dari kepala sekolah, jadi saya ini ditugaskan untuk melakukan supervisi kelas di kelasnya Bu Amalia ya. Jadi mohon izin nanti sebelum kegiatan observasi saya butuh beberapa data yang mungkin bisa Bu Amalia jelaskan gitu ya. Kalau saya lihat di modul ajar Bu Amalia, ini materi yang akan dibahas ini fokusnya tentang apa? Materi terakhir di semester 2 teks puisi. Tentang teks puisi. Iya, teks puisi. Baik. Materi teks puisi. Nah, ini nanti berarti kompetensi yang akan dikembangkan bagi anak-anak nanti, kira-kira kompetensinya seperti apa? Saya lebih mengedepankan pada elemen menulis. Jadi pada proses ini anak-anak akan saya beri pengetahuan tentang keterampilan menulis puisi, memahami diksi dan majasnya, kemudian cara menulis puisi, pengaturan rimanya, menentukan temanya, tentunya dengan cara yang kreatif. Baik. Selanjutnya ini kita kan sekarang ini sudah melaksanakan ini ya, kurikulum merdeka. Karena ini saya lihat di kelas 10 kita sudah IKN sekolah kita. Ini nanti kira-kira terkait dengan dimensi profil pelajar Pancasila ini nanti dimensi yang mana yang mau Bu Amel kembangkan? Ada 4 Bapak. Yang pertama kerja mandiri, bernalar kritis, kreatif, serta gotong royong. Untuk bernalar kritisnya ini, anak-anak nantinya akan mencari tahu secara individu, menggali informasinya sendiri melalui berbagai media, melalui internet, buku dan pembelajaran lainnya tentang puisi, teknik puisi, kemudian tipografi, majas, dan lain sebagainya. Kreatif ini karena mereka diberikan kebebasan dalam membuat produknya, nanti itu bentuknya seperti apa. Untuk mading yang 2 dimensi itu mereka kan kreatif menyusun konsepnya itu seperti apa, bentuknya itu seperti apa, penulisan puisinya nanti entah dibentuk seperti apa. Untuk yang membuat video juga kreatifnya mereka mau memilih shoot yang bagaimana. Nah itu untuk gotong royong karena mereka berkelompok, jadi mereka harus saling bekerja sama untuk bisa menyelesaikan produk mereka itu dengan baik. Jadi ada 4 dimensi ya. Baik, berarti tadi kalau saya cerna ada proses diferensiasi ya di kelas. Iya. Ini kalau saya perhatikan di modul ajarnya juga sudah Bu Amalia siapkan sedemikian rupa. Kalau boleh tahu ini nanti kira-kira ada pembelajaran yang berdiferensiasi yang seperti apa? Jadi selama proses pembelajaran rancangan saya nantinya itu ada 3 diferensiasi, yaitu diferensiasi proses, yang kedua diferensiasi konten, dan yang terakhir yaitu diferensiasi produk. Jadi begini Bapak, untuk yang diferensiasi prosesnya ini saya membagi anak-anak ini menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok anak-anak yang mencintai pembelajaran matematika dan IPA. Untuk yang kedua ini mereka yang menyukai pembelajaran bahasa Indonesia, serta yang ketiga ini untuk mereka yang menyukai pelajaran informatika. Nah, tentu kan anak-anak ini kan memiliki minat-minat dan bakat yang berbeda. Dengan adanya pembeda ini diharapkan nantinya anak-anak itu dapat memaksimalkan kemampuan mereka, minat mereka, serta itu yang proses ya? Ya, untuk yang diferensiasi kontennya ini nantinya anak-anak akan diberikan materi yang berbeda tentunya. Karena
jelas-jelas namanya prosesnya berbeda, prosesnya nanti hasilnya berbeda, maka kontennya juga harus berbeda. Untuk konten yang matematika dan IPA, saya menyediakan contoh-contoh teks puisi matematika dan IPA bersama kumpulan-kumpulan diksi matematika. Untuk yang bahasa Indonesia, saya berikan materi tentang materi surat pribadi. Kemudian untuk yang video, saya beri contoh video-video menarik, baik itu dari YouTube, Instagram, TikTok, ataupun yang lainnya. Itu berarti sekaligus produknya ya, akhirnya ya. Ada kategori yang suka matematika, bahasa Indonesia, sama yang IT ya. Baik. Sangat menarik ini sebenarnya. Jadi saya nggak sabar ini pengen tahu seperti apa prosesnya. Nah, terkait ini Bu, waktu ya, kita mungkin perlu kesepakatan nanti Bu Amalia ini kira-kira menentukan siapnya kapan, di tanggal berapa, di kelas apa, dan mungkin jam keberapa bisa disampaikan, nanti bisa kita sepakat. Untuk rencananya nanti saya memilih kelas 10 akuntansi dan lembaga itu pada tanggal 10 Maret 2023. Insya Allah nanti jam mengajarnya jam ketiga dan keempat. Baik, ini nanti saya catat Bu ya. Ini nanti saya insya Allah mau izin hadir di kelasnya Bu Amalia. Nah, saya juga mau izin nanti akan mencatat mungkin beberapa kejadian yang ada di pembelajaran Bu Amalia, untuk nanti selanjutnya kita akan lakukan refleksi bersama. Kira-kira ada hal-hal apa saja yang bisa kita diskusikan nanti tapi setelah observasi. Nah, terkait kegiatan pasca observasi, tapi saya juga perlu menyepakati kira-kira nanti tanggal jam berapa ini yang bisa Bu Amalia lakukan. Nanti bersama dengan saya. Untuk pasca observasi mungkin bisa dilaksanakan tanggal 15 Maret 2023. Itu hari Rabu ya? Iya, hari Rabu. Baik, nanti itu kegiatan pasca observasi. Ya. Jadi mungkin itu Bu Amalia, terima kasih waktunya dan bersedia. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar kegiatan pembelajarannya dan proses supervisi. Itu ya Bu Amalia. Baik, mungkin itu saja kita ajukan untuk diskusi yang pertama ini, pra observasi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mas Fano, bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siap.
Siap, Bro. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil. Nihil? Oke, gimana perasaan kalian hari ini? Ada yang galau? Coba. Ada yang galau. Lagi sedih? Kalau itu makanan apa ya, Bu? Pokoknya pagi yang cerah harus penuh dengan semangat, harus penuh dengan energi positif. Oke, kita berdiri dulu, kita berdiri dulu, kita berdiri dulu. Kita berdiri, guys. Bisa nggak kalau sama temannya saling berpegangan tangan, bisa nggak? Saling berpegangan tangan. Kemudian matanya ditutup dulu. Matanya ditutup dulu. Ini tenang, tarik nafas, keluarkan dari mulut secara perlahan-lahan. Nikmati apa yang ada di dalam tubuh kalian. Ini tenang, relax. Oke, sudah. Oke, sudah bisa dilepaskan. Setelah kalian melakukan teknik pernapasan tadi, apa yang ada yang terlewat dari itu semua, yaitu rasa syukur. Kita masih diberikan kesempatan. Kita masih diberikan kesempatan. Itu merupakan nikmat dan anugerah yang paling besar. Artinya ketika kita diberikan suatu kesehatan, kita patutnya untuk selalu bersyukur. Adanya jadi semangat, ya kan? Prestasinya jadi meningkat. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar menulis puisi. Nah, jadi nanti dalam pembelajaran hari ini sampean akan diajak Muhammad untuk belajar menulis puisi. Bagaimana cara-cara menulis puisi yang baik, mengenal apa saja gaya bahasa puisi, majas-majas yang dapat digunakan dalam menulis puisi, teknik-teknik dalam menulis puisi. Jadi nanti sampean akan membentuk kelompok-kelompok, akan diajarkan teknik menulis puisi yang berbeda. Oke. Sampai di sini, Pak. Nah, sebelum kita menginjak materi puisi, kita review dulu. Materi yang pertama seperti apa? Negosiasi. Apa yang dimaksud dengan negosiasi? Saya dialog atau tuturan tentang suatu hal antara dua orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Apa saja strukturnya? Abstraksi, orientasi,
Nah, materi kita yang selanjutnya yaitu puisi. Kira-kira puisi itu yang seperti apa ya? Sampai kalau misalnya ingat kata puisi, kira-kira yang ada di benak kalian itu apa? Puisi itu biasanya ditulis dengan bahasa yang indah, puitis. Apalagi biasanya puisi itu identik dengan apa ya? Sastra, apalagi? Kisah cinta, apalagi? Kasih sayang, apalagi? Apalagi? Kesedihan, apalagi? Kalau ingat puisi itu ingat apa ya? Bait, apalagi? Lari, apalagi? Apalagi? Terima saja, apalagi? Irama, ada lagi? Puisi, tipografi, apa lagi? Cinta, kasih sayang, kesedihan itu salah satu bentuk suasananya puisi. Siapa yang suka lagu, mendengarkan lagu? Ada yang tahu lagunya Tulus? Yang luka. Berpuasa itu manusia. Tentrem tidak bisa berpuasa. Itulah keistimewaan dari puisi. Nah, itu namanya gaya bahasa. Itu namanya gaya bahasa. Contohnya lagu Cinta Sejati tahu nggak? Yang misalnya Habibie dan Ainun. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita, memusnahkan cinta. Buat siapapun apa setiamu, andai kita sejati. Cinta kita melukiskan sejarah. Masuk akal nggak? Cinta tapi melukiskan sejarah itu yang bagaimana? Memangnya cinta bisa melukis? Cinta tidak bisa melukis. Yang bisa melukis itu manusia. Nah, kata yang diumpamakan seperti manusia itu juga disebut dengan majas. Majas apa? Majas personifikasi. Nah, ini bukan orang biasa, tapi ini merupakan majas. Apalagi lebah yang berwarna membentuk melengkung memeluk kita, bukan ya? Lebah bisa memeluk nggak? Enggak. Yang bisa memeluk itu siapa?
nanti kita akan membentuk kelompok. Nanti kita akan saling belajar teknik menulis puisi. Kalian di sana bisa saling belajar dengan teman-teman kalian, mencari tahu apa saja sih jenis-jenis naskah itu, apa saja sih jenis-jenis tipografi itu. Nanti dengan kelompok-kelompok kalian akan saling berkolaborasi, saling bekerja sama, gotong royong untuk menyelesaikan yang bisa dimengerti. Nah, dalam menulis puisi nggak bisa dibedakan atas minat kalian. Kalian itu kan tentu ya, Bu, saya itu sukanya puisi yang model seperti ini. Bu, saya itu nggak suka menulis yang seperti ini. Saya nggak suka yang seperti itu. Setiap anak pasti mempunyai ciri yang berbeda. Setiap anak pasti mempunyai kemampuan yang berbeda. Jadi nanti kita akan menulis puisi sesuai dengan keinginan kalian. Oke, nanti saya bentuk menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang pecinta matematika dan IPA. Yang suka matematika IPA? Saya. Apa sih? Saya. Oke, yang sukanya berbahasa Indonesia. Oke, banyak ya suka bahasa Indonesia. Yang sukanya video informatika, edit video. Oke, jadi silakan berkumpul dengan kelompok sesuai dengan minatnya masing-masing. Yang suka matematika dan IPA silakan berkumpul di sebelah sana. Yang suka bahasa Indonesia di tengah. Yang suka informatika atau IT di sebelah sana. Berbeda. Materinya juga akan berbeda. Matematika akan berbeda dengan bahasa Indonesia. Materinya juga bahasa Indonesia akan berbeda dengan informatika. Itu berdasarkan dari keinginan kalian, minat belajar kalian. Untuk yang matematika akan bekerjanya misalnya, coba kita lihat dulu. Saya menjelaskan kelompok dulu ya. Ya, yang lainnya tetap menyimak teman-teman. Kelompok matematika dan IPA. Contohnya, simaklah beberapa contoh puisi berikut ini. Proyeksi bangun ruang kehidupan. Ada istilah matematikanya? Ada. Sebelah mana? Dalam suatu lukisan bangun ruang terbentuk guratan garis kehidupan. Ada lingkaran kelahiran kematian. Dan ada limas dengan titik puncak perjuangan. Istilah matematika ini di mana? Titik ya. Batang organa semu terlukis pada dimensi, dituangkan dalam ruang, menjatuhkan tiap titik pada bangun untuk dianalogikan pada bidang datar. Matematika ini di mana? Dimensi, ruang, bidang datar. Kita perhatikan yang IPA. Bedanya di mana? Sketsa kehidupan. Saat langit memecah angin, bumi membagi melahap sepi antara peluang untuk terbebas dari ancaman populasi rapuh. Lalu menghitung butiran komposisi
yang berotasi dengan wajah-wajah. Kira-kira dari duplikat itu kita dapat IPASnya gimana? Rotasi. Mana lagi? Nah, dari contoh ini tadi kira-kira kalian bisa menangkap nggak dalam menulis ini yang diperlukan itu apa dulu? Mencari kata-kata yang berhubungan dengan matematika. IPAS. Nah, setelah kalian menemukan kata-kata itu tadi, sampean baru menyusun menjadi sebuah Nah, nanti hasil akhirnya kalian akan bisa menulis puisi matematika atau ini terserah. Terserah. Si A dengan si B bisa berbeda. Nah, misalnya nulis tentang IPA, ini boleh tentang matematika. Ya. Nah, sekarang si apa ya matematika? Apa ya? Silakan. Nah, nantinya penilaian produknya juga akan berbeda atas masing-masing. Untuk puisi matematika ada beberapa kriteria yang akan menjadi penilaian. Saya sampaikan sekarang supaya kalian itu tidak gamblang. Nanti penilaiannya itu seperti apa ya, bukan ya? Kan berbeda produknya. Masa nanti bisa meratakan benda? Jadi masing-masing kelompok itu mempunyai kriteria. Untuk kelompok matematika, kalian harus memperhatikan satu, pilihan katanya. Pilihan kata matematika atau IPASnya yang kalian gunakan. Yang kedua, karya bahasanya. Yang ketiga, tipografinya. Yang keempat ada ya. Nah, nantinya setelah semuanya membuat puisi, nanti akan saya bagi dalam bentuk margin buat kalian. Jadi nanti puisi kalian akan dibentuk dalam dari kelompok bahasa. Ini tadi puisi matematika dan IPA. Sekarang puisi bahasa Indonesia beda kayak dalam bahasa surat. Dari 6 Maret 2023 teruntuk ibu yang selalu. Jadi ini ceritanya penulis surat untuk ibu. Saat aku menutup mata aku tak ingin mata itu melihatku sampai air. Saat aku menutup mata bunda, aku tak ingin hati itu seakan tutup. Saat aku menutup mata bunda, aku ingin bibir itu tersenyum. Aku tidak ingin engkau terluka. Jadi ini seperti tulis puisi untuk ibunya. Nah, kalian nantinya akan belajar cara menulis surat pribadi juga. Yang pertama yaitu ada tanggalnya, kemudian ada ini ditujukan untuk siapa? Alamatnya. Kemudian yang terakhir ada ya. Jadi nanti sampean coba ya bawa habis semua ya ini. Nah, coba cari di galerinya ada video menarik apa? Video yang paling berkesan menurut kalian apapun itu. Baik itu tentang ayah, baik itu tentang ibu, teman, sahabat, tetangga, saudara, keponakan, siapapun itu yang paling bermakna berikan. Atau kalian sedang berwisata ke suatu tempat terus ada video lukisan alamnya, nah itu bisa jadikan ya. Yang nanti yang dinilai di bagian akhirnya di hasil produknya kesesuaian strukturnya, pilihan gaya bahasanya, tipografinya, iramanya. Jadi sampai ketika menulis puisi itu harus memperhatikan menggunakan kertas apapun, menggunakan kertas binder. Oke, ini ada binder. Sampai suka yang mana? Yang hijau, yang biru, yang pink terserah kalian. Ini nanti kalian gunakan
Jadi menulisnya harus dengan makna. Kali itu dibuatnya dengan baik hati. Ya, jadi berdasarkan video itu tadi sampai ini ya Ewa berdasarkan buat aku. Nah, sampai yang menulis. Jadi kasih hasil tulisannya juga harusnya top ya. Oke, bisa dibedakan. Nah, ini kapan yang Sano ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Pada dan teman-teman. Oke, ini kelompok video. Matematika. Sampai yang pernah melihat video-video Instagram, TikTok. Yang zaman sekarang ada puisi pemandangan terus kanak-kanak bijak. Ada lagu-lagunya. Nah, nanti kalian bisa browsing dari tempat manapun, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, apapun itu, kalian itu banyak contoh-contoh ya. Kalian cari referensi sendiri, kalian cari kata-kata di situ banyak. Kemudian nanti kalian berekspresi membuat video. Ya, buat video sama kata-kata. Ya. Kemudian nanti kalian diberikan kebebasan untuk belajar di luar. Tidak harus di kelas. Kenapa? Karena membutuhkan tempat yang luas. Yang cari yang estetik. Menurutku, pohon terbesi ini estetik. Boleh terbesi ini. Nah, itu bisa kalian video. Bu, menurutku Bu, air masjid ini tuh estetik. Boleh. Sama yang video dan sama yang kata-kata. Lo kan bisa tentang sholat ya kan? Puisi tentang sholat kan bisa. Ada tentang Tuhan. Iya. Tentang langit. Bisa. Senja. Apa yang kira-kira estetik di sekolah ini apa? Siapkan tesnya dulu, konsepnya dulu. Ada lembar kerjanya silakan diskusi. Tapi nanti tugasnya telah yang dinilai apa Bu? 1. Keistimewaan videonya, lightingnya, sisi pengambilan gambarnya itu yang akan dinilai. Yang kedua ada kebahasaannya, ada iramanya, ada tipografinya. Oke, selamat belajar, selamat bekerja ya. Ini ada yang barisnya ini menarik sekali. Kita bagaikan dua himpunan yang saling berpaku, himpunan yang seolah tak berlalu. Ini tentang kamu dan angka, mencari kepastian dalam perjalanan atau ketidaksamaan. Ada ya, mungkin dapat 2 baris loh. Ya wes, kamu buat apa badan? Oh ya.
Oke anak-anak, ini tadi kan sudah selesai mengerjakan ya. Nah, apakah nanti ini dilanjutkan kembali? Hari ini pelajarannya sampai di sini. Nah, ada yang mau berkomentar nggak? Hari ini itu bagaimana ya? Ada yang mau berkomentar? Pembelajaran yang diperoleh hari ini dari kelompok informatika seperti apa? Sangat menyenangkan. Ini tadi belajar apa saja dalam satu kelompoknya? Membuat puisi. Belajar lagi. Jenis-jenis aplikasi apa saja yang digunakan? Capcut, apa lagi? Nah, jadi dalam puisi itu bisa dibuat sebagai sesuatu yang lebih menarik. Ada kesulitan? Jauh. Ini tadi dari kelompok informatika. Tidak ada kendala apapun. Iya. Untuk yang ini, kelompok bahasa Indonesia gimana pembelajarannya hari ini? Ada kendalanya enggak? Cara mengirimnya bagaimana nanti kita berusaha. Kita mau kita salin, kita untuk yang besok kita akan belajar cara menulis tanggapan, cara menyampaikan tanggapan yang baik dan sampai di sini ada ditanyakan? Tidak. Oke, ada yang bisa memberikan harapan untuk pembelajaran besok? Pembelajaran lagi. Untuk pembelajarannya gimana? Yang slow. Yang slow, yang apa lagi? Yang santai. Tidak terlalu tegak. Dan terus apakah ini menegakkan? Oke, Mas Mano bisa dipimpin berdoa. Oke, yang lainnya diletakkan bukunya dulu. Sebelumnya dulu kita berdoa terlebih dahulu. Siapa? Berdoa mulai. Saya semoga kita bisa berdoa kembali dalam keadaan sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Amalia. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Amalia, ini adalah kegiatan yang sudah kita rencanakan sebelumnya, kegiatan pasca observasi. Tapi untuk hari ini mohon izin ada beliaunya Bu Kitia. Ini beliaunya adalah pengajar praktik yang hari ini akan mengobservasi saya sebagai coach, yang akan melakukan proses coaching kepada Bu Amalia selaku coaching. Itu ya Bu Amalia. Baik, Bu Amalia, kita kemarin pada hari Jumat ya, tanggal 10 Maret 2023, saya sudah
melaksanakan kegiatan observasi kelas, supervisi kelas, di kelasnya guru Amelia. Saat ini kegiatan pasca observasi kita lakukan di hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 juga sesuai dengan kesepakatan kita yang sebelumnya ya. Baik Bu Amelia, untuk mengawali percakapan pasca observasi kali ini, yang pertama tentang refleksi dari Bu Amelia terkait kemarin pembelajaran yang sudah Bu Amelia lakukan. Nah, Bu Amelia silakan merefleksikan kondisi mulai dari awal sampai dengan penutupan pembelajaran itu ada hal-hal yang seperti apa yang mungkin bisa kita diskusikan bersama. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Didin. Pada hari Jumat kemarin itu pada tanggal 10 itu kan mengajar di kelas 10 AK2. Nah, itu saya memilih materi tentang puisi, lebih tepatnya temanya tentang berkarya dan berekspresi melalui puisi. Nah, di pembelajaran itu saya meminta anak-anak itu memiliki keterampilan menulis puisi. Nah, dalam pembelajaran itu saya menerapkan pembelajaran diferensiasi dan KSE. Nah, di situ saya sudah mulai dari prosesnya, kemudian kontennya, dan juga ada hasil produk. Ada hal-hal yang menarik bagi siswa, juga ada kendala-kendala yang sekiranya itu siswa. Nah, ketika pembelajaran diferensiasi itu kan siswa itu memilih hal-hal yang mereka itu sukai. Nah, itu di kesulitan saya pada saat itu, saya itu harus menyiapkan materi yang berbeda, kemudian lembar kerja yang berbeda, penilaian itu juga harus berbeda. Nah, otomatis saya itu harus bekerja ekstra untuk menyiapkan itu semua. Dan kalau untuk siswanya sih senang ya Pak ya, karena mereka ini kan melakukan sesuatu yang mereka sukai, jadi timbul motivasi baru dalam diri mereka. Wah, saya harus bisa melakukan ini karena itu kan sesuai dengan kesenangan mereka. Jadi kalau biasanya mereka itu proyeknya apa adanya, nah ini berbeda, jadi mereka itu tingkat rasa ingin tahunya, tingkat belajarnya itu lebih tinggi ya. Tapi di sisi lain itu tadi saya yang harus ekstra untuk memfasilitasi mereka lebih tepatnya supaya mereka juga lebih mudah untuk memahami begitu. Baik, itu beberapa yang sudah Bu Amelia rasakan gitu ya ketika pembelajaran kemarin. Baik, ada kalau kita lihat mulai dari proses pembelajarannya sampai dengan di akhir itu ada tantangan atau challenge untuk anak-anak terkait dengan materi. Ada nggak hal-hal yang mungkin perlu Bu Amelia diskusikan? Terkait fokus anak-anak atau mungkin terkait ketersediaan fasilitas ataupun perangkat atau alat-alat belajar anak-anak, mungkin ada nggak yang perlu didiskusikan selain yang tadi? Ya, di akhir pembelajaran itu kan saya bertanya kepada anak-anak ya Pak G, anak-anak gimana ya pembelajaran hari ini? Apa ada kesulitan? Saya bertanya seperti itu. Bu, ini jaringannya itu buruk. Nah, mereka tuh bilangnya tuh seperti itu. Akhirnya, oh iya, sini tuh memang masalah itu di jaringannya. Terus karena mereka ini kan jumlahnya sekitar 30 siswa. Nah, di sini saya menggunakan 3 produk. Yang pertama itu kan puisi matematika dan IPAS. Yang kedua itu mereka menulis bentuk surat pribadi, dan yang ketiga itu bentuk video. Nah, dari 30 siswa ini paling tidak kan masing-masing kelompok terdiri atas 10 anak. Nah, karena ini kelompok yang besar, jadi mereka itu sulit untuk fokus. Nah, jadi ketika saya menjelaskan materi kepada kelompok yang misalnya puisi matematika, nah mungkin mereka dari kelompok yang surat pribadi dan video itu mereka mungkin kurang konsentrasi karena
merasa, oh iya ini kan bukan job saya. Nah mungkin seperti itu. Nah nanti ketika saya menjelaskan yang surat pribadi, nanti yang kuis matematika, itu kan bukan job saya. Nah akhirnya timbullah rasa kurang fokus di antara masing-masing kelompok ini tadi, begitu. Kemudian untuk masalah, oh ya, kemarin itu untuk yang produk yang ketiga, membuat video, itu kan saya rencananya ingin ada pembelajaran di luar kelas. Kenapa? Karena mereka kan membutuhkan view untuk membuat konten itu tadi. Nah, itu kan tentu juga akan menimbulkan permasalahan. Nanti kalau anak-anak misalnya berlarian ke sana kemari, atau mungkin kurang kondusif ketika di luar, itu juga menjadi permasalahan sebenarnya. Oke. Bu Amalia, ini beberapa refleksi yang tadi saya catat dari Bu Amalia. Memang ada banyak nilai positif ya kalau saya bisa sebutkan tadi itu. Cuman juga ada beberapa mungkin tantangan bagi Bu Amalia untuk bisa lebih menyempurnakan pada next pembelajaran. Coba kita urai ya satu-satu. Jadi tujuan kita percakapan seperti ini, diskusi kita kali ini adalah kira-kira nanti itu kan arahnya kan kita menuju ke pembelajaran yang lebih baik, lebih maksimal, lebih bermakna untuk anak-anak kan gitu ya Pak. Kita sepakat seperti itu ya tujuannya ya. Nah ini juga merupakan rangkaian yang harus saya lakukan ketika setelah proses observasi di kawasan Bu Amal. Nah itu, jadi dari refleksi Bu Amalia, kalau tadi saya sebutkan anak-anak itu sudah luar biasa excited karena memang melaksanakan pembelajaran sesuai minatnya. Mereka juga antusias, ya, termotivasi, itu nggak asal membuat ya. Kemudian mereka juga berkelompok ya, dibentuk kelompok-kelompok pembelajaran yang sudah berdiferensiasi, termasuk kemarin juga saya melihat Bu Amalia juga ada menerapkan KST, di mana itu ada mindfulness. Anak diajak untuk fokus, bergandengan tangan, kemudian teknik pernafasan. Di situ juga ada menimbulkan rasa syukur gitu ya. Itu luar biasa. Saya lihat juga anak-anak fokusnya akan langsung ke pembelajaran, dan juga ada kesadaran diri dan sosial juga di dalamnya, termasuk rasa syukur dan nah itu saya melihatnya sesuatu yang positif yang mungkin bisa dipertahankan ya Bu ya. Nah terkait tadi ternyata ada beberapa tantangan ya, tantangan atau mungkin jika kendala. Saya mencatat yang pertama tentang tantangan untuk kita sebagai guru untuk memberikan effort yang lebih besar dalam menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Karena kan tadi disebutkan Mbak Amalia harus menyiapkan banyak hal gitu ya. Nah, mungkin kita urai satu-satu. Jadi kendalanya apa, kemudian nanti ada nggak potensi-potensi yang bisa Bu Amalia kembangkan atau maksimalkan dari aset sekolah ataupun aset pribadi Bu Amalia, entah terkait dengan kemampuan dan lain sebagainya yang bisa dikembangkan, sehingga untuk tujuannya itu untuk itu tadi dalam rangka meminimalisir ya, kendala atau bahkan menghilangkan kendala itu gitu ya. Oke, yang pertama tentang wifi tadi sudah disebutkan ini ya. Itu menggunakan fasilitas Labcom, mungkin di sana kan bisa menggunakan wifi sekolah, jadi kan mungkin akses internetnya bisa lebih mudah. Kalau boleh tahu kendalanya kemarin itu sinyalnya atau paket datanya anak-anak? Sinyal Pak. Oh sinyal, jadi bukan karena paket data ya? Bukan, mereka rata-rata sudah menggunakan paket data, cuma mungkin karena memang ruang kelasnya itu kan di ujung, jadi mungkin entah mungkin sinyalnya sulit atau bagaimana. Oh ya, berarti
solusinya ini sepertinya sudah tepat. Ini kita bisa memanfaatkan Labcom ya, Labcom komputer yang memang sudah dilengkapi jaringan internet. Itu memang kita memiliki aset itu yang memang bisa dimanfaatkan. Oke, ini clear Bu ya. Nah kemudian tadi terkait dengan ini apa kelompok ya. Iya. Nah, ternyata kemarin Bu Amel itu sudah mikir, wah dikelompokkan ini berdasarkan minat gitu ya. Nah, ternyata gimana tadi itu bisa diceritain? Ada 3 kelompok, jadi mereka itu memilih mata pelajaran yang mereka suka sebenarnya, yang berhubungan dengan matematika dan IPAS, yang kedua yang berhubungan dengan bahasa Indonesia, dan yang ketiga anak-anak yang menyukai IT. Nah sebenarnya bedanya di situ. Nah, tapi pada kenyataannya ketika mereka berada di kelompok besar mereka itu kurang kondusif. Makanya ketika mereka tidak mempunyai kepentingan dengan penjelasan itu mereka kurang fokus, ya. Jadi kurang memperhatikan. Nah kalau seperti ini untuk langkah antisipasinya Bu Amalia seperti apa? Kalau inisiatif saya untuk kalau misalnya ada pembelajaran selanjutnya, mungkin saya akan membagi mereka lagi menjadi kelompok yang lebih kecil. Jadi misalnya kelompok matematika dan IPAS yang semulanya 10 anak, mungkin saya bisa menjadikan mereka menjadi 2 kelompok. Itu kelompok belajarnya. Oke. Termasuk yang apa namanya bahasa Indonesia dan video. Dalam satu kelas itu rombelnya sejumlah 34 siswa. Ya. Oke, jadi kurang lebih 10 ya. Kalau kita bagi itu kurang lebih 10 anak ya, kelompok besar ya itu. Oke. Nah terkait tadi itu berarti ternyata ketika Bu Amalia menjelaskan materi di kelompok A, akhirnya kelompok B dan C ini istilahnya nggak fokus, artinya ada yang ramai, ada yang memperlu sendiri dan seterusnya gitu ya. Nah kalau dibentuk kelompok kecil itu kira-kira sudah cukup mau menyelesaikan permasalahan yang mungkin dihadapi Bu Amel terkait fokus anak-anak atau belum? Sepertinya itu mungkin alternatif lain juga saya menyampaikan materi itu secara bersamaan. Maksudnya job mereka itu mungkin harus disampaikan lebih awal supaya mereka itu menyimak. Kemudian yang terlewat mungkin saya seharusnya menyampaikan kontrak awal pembelajaran itu mungkin harusnya lebih tegas lagi. Jadi ya mungkin itu bisa menjaga fokus belajar mereka. Ya, sip. Berarti ada beberapa alternatif ya pemecahan. Jadi tadi kelompok besarnya dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Kemudian tentang penyampaian materi, jadi bisa langsung bersamaan, bisa kayak tadi tidak penugasan atau materi mungkin disampaikan bersamaan di awal. Oh ya, berarti nggak ada kelompok yang masih menunggu gitu ya? Iya, kalau kemarin itu kan memang saya kebanyakan kelompok matematika dan IPA saya jelaskan dulu. Yang lain masih nanti kemudian yang kelompok bahasa Indonesia saya jelaskan dulu. Nanti video baru. Nanti mungkin itu yang menyebabkan mereka menjadi kurang fokus akhirnya karena merasa ini bukan job saya, bukan seperti itu. Ya, oke. Jadi materi atau job diberikan secara bersamaan. Artinya Bu Amalia harus menyiapkan lebih dulu kan gitu ya untuk langsung disampaikan. Kemudian yang berikutnya tentang kesepakatan atau keyakinan kelas ya, untuk apa ya, mengingatkan siswa ya, supaya artinya menyepakati aturan ya, aturan selama proses pembelajaran berlangsung, larangan-larangan. Sip, ini Pak Media sudah terkait fokus ya. Tadi terkait sinyal sudah. Nah, yang berikutnya terkait ini penugasan di kelompok yang video itu Bu Amalia mengizinkan anak-anak untuk keluar kelas untuk mengambil video-video yang estetik ya, boleh di sekitar sekolah gitu ya. Kendalanya apa tadi Bu?
ditakutkan anak-anak ini kurang kondusif ketika berada di luar kelas. Misalnya mungkin ada yang lari kemana, ada yang mungkin areanya sangat jauh, misalnya atau apa. Itu kan sesuatu yang perlu diwaspadai. Artinya kan saat itu langsung bukannya tugasnya selesai, malah berlarian ke sana kemari. Nah, kalau seperti ini kira-kira ada nggak mungkin alternatif antisipasi gitu dari Bu Amalia? Kalau antisipasinya mungkin saya harus itu memilih satu anak sebagai penanggung jawab dari masing-masing kelompok. Artinya ada leader yang bisa saya percaya bahwa anak itu mampu untuk menghandle teman-temannya itu tadi. Iya, lebih tepatnya seperti itu. Jadi ketika mereka misalnya mau apa yang sekiranya dalam proses pembelajaran, ada leader ini yang mungkin mengingatkan teman-temannya, kalian jangan seperti itu atau apa. Kemudian alternatif yang kedua, mungkin saya memberikan batasan tempat dan waktu. Untuk tempatnya mungkin misalnya di kelas 2 atau 2 itu area yang dapat kalian gunakan hanya di sekitar gedung U, misalnya seperti itu. Kalau untuk waktunya, karena ini videonya kan tidak lama, mungkin saya mintanya hanya mungkin sekitar 4 menit. Artinya mungkin dalam mereka mereview dan shoot videonya kan tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Mungkin dalam waktu 10 menit kalian harus sudah kembali. Ya, luar biasa ini berarti sudah ada solusinya ya. Oke. Yang terakhir itu terkait dengan justru tantangan bagi Bu Amalia sendiri untuk bisa menyiapkan pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak, di mana pembelajaran itu yang menerapkan diferensiasi, termasuk di dalamnya ada KSE-nya. Nah, kalau menurut Bu Amalia gimana tuh strategi yang tadi itu ternyata kok wah saya harus menyiapkan banyak hal ini, kira-kira untuk menyikapi hal seperti itu ada nggak ya Bu Amalia? Kalau menyiapkan banyak hal ya sebenarnya itu sudah tugas dari masing-masing guru ya. Karena yang namanya guru akan memberikan segala hal yang segala upaya itu kan supaya anak-anak kita, murid-murid kita itu kan mampu seperti itu. Untuk materi pembelajarannya itu saya menerapkan sistem supaya mereka itu mandiri maksudnya mereka itu berusaha untuk mencari sumber belajar mereka itu dengan memanfaatkan berbagai media. Nah, di situ lalu mengatasi beban saya sebenarnya. Jadi kalau misalnya mereka menulis surat pribadi, ya mereka mencoba untuk menggali surat pribadi itu seperti apa sih, strukturnya itu seperti apa. Nah, mereka mencari-cari sendiri. Nah, artinya dari waktu yang seharusnya saya menjelaskan banyak, itu jadi solusinya ya mereka mencari sendiri. Dengan begitu kan tidak menghabiskan banyak waktu, tidak menghabiskan banyak tenaga. Begitu pula dengan untuk yang kelompok video. Nah, kan sekarang sudah teknologi sudah banyak, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube. Nah, mereka tanpa dijelaskan pun sebenarnya sudah bisa mencari berbagai materi itu sendiri, referensi itu sendiri. Bahkan itu menurut saya lebih menyenangkan buat mereka karena mereka sudah mampu memilih dan memilah gitu. Makanya ketika saya menerapkan puisi yang contohnya surat, saya berusaha untuk memberikan kesan untuk anak-anak saya. Misalnya cari video yang menurut kalian itu paling bermakna, paling kalian suka, entah itu video tentang liburan, entah itu tentang keluarga. Nah, dari situ kemudian mereka menulis surat tentang baik itu orang itu tadi atau surat tentang pengalaman mereka. Nah, itu sehingga timbul rasa apa ya, rasa ya dari dirinya sendiri. Iya, semangatnya itu justru lebih, itu yang membuat saya itu merasa tidak terlalu terbebani dengan seperti itu. Oke, berarti kan
sudah clear ini berarti. Iya. Artinya tadi Bu Amelia awalnya merasa terbebani dengan diferensiasi. Rasanya sudah terbayar lunas dengan hasil proyek mereka yang luar boleh biasa. dikasih tahu beberapa contoh proyek. Ini hasil karya dari puisi matematika. Ini yang puisi matematika. Iya. Jadi diksi yang digunakan ini yang berkaitan dengan matematika. Saya sudah juga nggak menyuruh mereka membuat dikan, Pak. Tapi ternyata inisiatif mereka itu ingin, wah saya harus membuatnya baguskan apa, Pak? Teman-teman yang lainnya juga hasil produknya juga kan bagus-bagus. Jadi saya nggak mau dong, masa ternyata seperti ini gitu. Jadi mereka bersemangat gitu. Kalau ini Makanya timbul motivasi dari dirinya sendiri untuk bisa memberikan hasil yang terbaik itu tadi. Apalagi berhubungan dengan orang-orang yang mereka cintai, berhubungan dengan pengalaman-pengalaman mereka. Jadi suasana hati yang bahagia itu tadi mungkin yang mendorong. Iya, sehingga semangat itu timbul lebih tinggi lagi. Kalau di guru penggerak itu ada istilah motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang timbul dari diri pribadinya anak-anak. Nah, itu akhirnya ya luar biasa akhirnya. Oke, ini yang surat ya. Iya, bentuk yang berbeda. Yang video elektronik. Oh iya. Baik, saya tadi juga mendengar ada kata akhirnya anak-anak itu yang memulai dari mereka oleh mereka untuk mereka. Nah itu sebenarnya kan inti dari student centered learning. Jadi guru tidak lagi menjadi pusat sumber belajar, tetapi anak-anak justru adalah subjeknya, bukan objek kan gitu. Jadi siswa bukan lagi sebagai objek, tapi subjek pembelajaran. Mereka yang lebih aktif. Kalau ibu guru memfasilitasi, menuntun, mendorong, ya cuma seperti itu. Baik, Bu Amelia, ini tadi refleksi sudah Bu Amelia sampaikan dan termasuk juga kita identifikasi. Akhirnya ada beberapa solusi yang justru muncul ya, dan mungkin nanti bisa diterapkan di pembelajaran yang berikutnya. Nah, berarti setelah ini rencana tindak lanjut terkait dengan apa yang Bu Amelia refleksikan tadi untuk pembelajaran berikutnya atau untuk pengembangan diri Bu Amelia berikutnya itu berarti seperti apa? Mungkin bisa disampaikan dari beberapa tadi yang Bu Amelia sampaikan. Dari pengalaman belajar itu tadi kan akhirnya saya kan menemukan kendala-kendala saya, kemudian hal-hal positif yang sudah saya peroleh dari anak-anak itu tadi. Nah, dari permasalahan itu tadi perlu saya benahi, perlu saya siapkan kembali demi kelancaran pembelajaran yang saya lakukan selanjutnya. Berarti terkait dengan solusi ya, solusi baik itu jaringan, baik itu pembelajaran yang di luar kelas ataupun fokus siswa itu. Berarti itu saya kira sudah cukup. Jadi rencana tindak lanjutnya itu adalah menjalankan apa yang menjadi solusi yang Bu Amelia temukan sendiri terkait kendala yang tadi pada saat pembelajaran yang sebelumnya. Mungkin itu cukup sebenarnya Bu Amelia. Jadi pasca observasi ini adalah kita berdiskusi terkait dengan pembelajaran yang sebelumnya. Bu Amelia merefleksikan ada nilai-nilai positif yang ada di pembelajaran, dan ada juga mungkin kendala ataupun tantangan yang harus Bu Amelia pecahkan, dan alhamdulillah sudah ditemukan beberapa solusinya. Tinggal kita melaksanakan gitu ya, dan ada pembelajaran. Mungkin itu Mbak Maria percakapan kita kali ini di pasca observasi. Mudah-mudahan di pembelajaran berikutnya Mbak Maria tetap bersemangat dengan pembelajaran yang diferensiasi dan KSD, yang intinya adalah student centered learning. Jadi anak-anak sebagai subjek pembelajaran. Dan yang kita lakukan ini dalam rangka memberikan pembelajaran yang bermakna.
Mungkin itu ya Bu Amelia, terima kasih sekali lagi. Ini kita cukupkan sampai sekian pertemuan kali ini. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.